Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Barat, terdapat sebuah warung soto sederhana. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Budiana. Meski hanya berupa bangunan kayu biasa, warung itu selalu penuh sesak oleh pembeli. Setiap pagi, antrean sudah mengular. Bahkan sebelum warung benar-benar buka, warga sekitar, pendatang, hingga sopir truk dari luar kota, semuanya rela menunggu demi satu hal, semangkuk soto yang katanya paling enak sedesa, bahkan sekabupaten. Yang aneh adalah, warung itu tetap ramai, meski hujan deras mengguyur, atau listrik mati bergantian. Tak peduli pagi, siang, atau malam hari, pasti ada saja orang yang datang. Ada yang bilang, soto Budiana memiliki daya tarik yang kuat, yang bikin orang ingin datang lagi dan lagi. Namun, tak banyak yang tahu, di balik kelezatan itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Soto racikan Budiana memang bukan soto biasa. Aromanya kuat dan menggugah selera. Kuahnya kental, gurih, dan dagingnya empuk sampai ke dalam. Setiap suapan terasa nikmat, seperti membuat siapapun ingin tambah lagi. Beberapa pelanggan berkata, rasanya sangat berbeda dari soto lain. Bukan cuma enak, tapi seperti bikin ketagihan. Ada yang pernah berkata, sekali makan di sana, besoknya ingin datang lagi dan lagi, tanpa alasan yang jelas. Bahkan, ada yang nekat datang tengah malam, hanya demi semangkuk soto panas dari warung itu. Namun, semakin sering orang datang, semakin banyak pula yang mulai merasa aneh. Bukan cuma karena rasa sotonya, tapi juga perasaan tidak nyaman yang muncul setelah selesai makan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi, seperti ada beban yang mengikuti sampai pulang. Tapi, anehnya, mereka tetap kembali. Seolah tak bisa menolak, meski hati kecil mereka merasa takut. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Budiana. Ia bukan warga asli desa itu, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. 5 tahun lalu, Budiana tiba-tiba muncul, menyewa rumah kosong di pinggir desa. Beberapa minggu kemudian, ia membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual soto dengan resep yang katanya warisan keluarga. Awalnya, biasa saja, hanya beberapa orang yang mampir. Tapi entah kenapa, hanya dalam waktu 1 bulan, warung itu langsung meledak jadi ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan mulai berdatangan dari desa sebelah. Warga sempat kagum karena Budiana tampak bekerja keras sendiri, tanpa bantuan keluarga. Tapi ada yang merasa aneh, karena warung sekecil itu bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Budiana juga mulai terlihat sering keluar malam, berjalan ke arah hutan kecil di belakang rumahnya, tanpa membawa apa-apa, dan kembali dengan wajah pucat dan mata merah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Budiana, dan apa yang ia bawa bersamanya ke desa ini. Seiring waktu berjalan, warung Budiana makin terkenal. Namun, suasana desa mulai berubah. Bukan jadi lebih hidup, melainkan lebih mencekam. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi sejak warung itu ramai. Hewan ternak milik warga tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Anak kecil mulai sering mengigau saat tidur, menyebut nama Budiana sambil menangis ketakutan. Beberapa orang bahkan mendengar suara tangisan dan rintihan yang datang dari arah warung saat tengah malam. Padahal warung itu sudah tutup. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di balik jendela dapur warung, tapi saat didekati, tak ada siapapun di sana. Semua itu membuat warga resah, tapi tak ada yang berani menegur Budiana secara langsung. Ia terlalu ramah, terlalu sopan, terlalu sempurna, dan itu justru yang paling membuat mereka takut. Namanya Pak Darto. Ia adalah tukang sayur keliling yang biasa menyuplai bahan ke warung Budiana. Sudah lebih dari 3 tahun, ia menjadi langganan tetap warung itu. Tapi suatu hari, Pak Darto bercerita kepada tetangganya tentang sesuatu yang mengganjal. Menurutnya, Budiana jarang sekali membeli daging dalam jumlah besar. Padahal,
Setiap hari, warung itu bisa menjual puluhan mangkuk soto. Kalau dihitung-hitung, stok daging yang ia beli tidak pernah cukup untuk jumlah soto sebanyak itu. Anehnya lagi, kadang Budiana hanya membeli bahan seperti sayur dan bumbu. Tapi tetap saja, esoknya warung tetap buka dengan soto yang penuh potongan daging. Pak Darto juga pernah iseng bertanya, "Bu, dagingnya kok nggak pernah beli banyak ya?" Tapi Budiana hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Saya punya sumber sendiri, Pak." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Darto berdiri. Karena saat menjawab, mata Budiana menatap kosong, dan mulutnya tersenyum tanpa ekspresi. Namanya Wati, seorang gadis muda yang bekerja sebagai pelayan di warung Budiana. Ia baru bekerja selama 2 minggu, tapi sudah terlihat lelah dan ketakutan setiap hari. Wati pernah mengeluh pada temannya tentang suasana dapur warung yang terasa aneh. Ia bilang, "Pasa duratus parna dunat," kadang mencium bau anyir seperti darah, meski dapur sudah dibersihkan. Dan yang paling membuatnya takut adalah suara bisikan yang terdengar saat ia sendirian. Suara itu datang dari arah dapur, pelan, serak, dan memanggil namanya. Hingga suatu malam, Wati tiba-tiba menghilang. Ia tak pulang ke rumah kontrakannya dan tak pernah kembali ke warung. Temannya sempat bercerita bahwa malam sebelum hilang, Wati mengaku melihat sesuatu di dapur. Ia ingin mengambil air, tapi terdiam di depan pintu dapur. Matanya membelalak dan tubuhnya gemetar. Dengan suara pelan, ia bilang, "Aku lihat makhluk hitam besar duduk di atas tumpukan tulang." Setelah itu, tak ada yang melihat Wati lagi, seolah ditelan bumi. Ustadz Rahmat adalah tokoh agama yang disegani di desa itu. Ia dikenal tenang, bijaksana, dan peka terhadap hal-hal gaib. Setelah mendengar banyak cerita tentang warung Budiana, Ustadz Rahmat merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menyelidiki secara langsung, tanpa memberitahu siapapun. Suatu malam, tepat setelah azan Isya, ia berjalan pelan menuju warung Budiana. Ia berdiri cukup jauh, bersembunyi di balik pohon pisang yang tumbuh tidak jauh dari belakang warung. Saat itu, warung sudah tutup. Lampu bagian depan padam, tapi dapur di belakang masih menyala redup. Ustadz Rahmat memperhatikan dengan saksama, dan saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Asap dari dapur warung tiba-tiba naik dan membentuk wujud aneh. Bayangan itu perlahan berubah, menyerupai wajah manusia. Wajah itu seperti sedang menjerit. Mulutnya menganga, matanya membelalak tanpa bola mata. Lalu asap itu menghilang, seolah tak pernah ada. Ustadz Rahmat mundur perlahan dan beristighfar sepanjang jalan pulang. Dalam hatinya, ia tahu warung itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Pak Leman adalah tetangga paling dekat dengan rumah Budiana. Rumahnya hanya dipisahkan pagar kayu dan beberapa pohon pisang di antara mereka. Suatu malam, karena curiga dengan suara aneh yang datang dari arah warung, Pak Leman memutuskan untuk mengintip dari celah pagar. Awalnya, ia hanya melihat dapur yang remang-remang, tapi tak lama, ia menyaksikan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di tengah dapur, Budiana duduk bersila di lantai. Di sekelilingnya, terdapat tulang belulang yang disusun melingkar, dan lilin merah yang menyala perlahan. Terdengar suara komat kamit dari mulutnya, tapi bukan bahasa yang dikenal Pak Leman. Bahasanya kasar, patah, dan terdengar seperti gumaman dari alam lain. Tiba-tiba api lilin menyala lebih besar, dan bayangan hitam muncul di dinding dapur. Bayangan itu tinggi dan berwujud menyerupai manusia, tapi tak memiliki wajah. Pak Leman yang menyaksikan semua itu langsung terjatuh dan terburu-buru kembali ke dalam rumah. Sejak malam itu, ia tak pernah berani melewati samping rumah Budiana, apalagi menatap langsung ke dapur warung itu, karena ia tahu apapun yang dilihatnya malam itu bukan urusan manusia biasa. Di belakang warung Budiana ada sebuah sumur tua yang sudah lama tidak terpakai. Sumur itu ditutupi oleh papan kayu dan dikelilingi tanaman liar yang tumbuh lebat. Warga desa menyebutnya sumur angker
Karena sejak dulu, tempat itu sering terdengar suara-suara aneh. Namun sejak warung Budiana berdiri, suara-suara dari sumur itu makin sering terdengar. Terutama setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan lirih dan erangan kesakitan muncul dari balik sumur. Beberapa warga yang tinggal di dekat sana mengaku mendengar suara perempuan menangis. Kadang terdengar seperti anak kecil, kadang seperti wanita dewasa yang meminta tolong dengan suara serak. Ada pula yang melihat asap tipis keluar dari sela-sela papan penutup sumur, disertai bau anyir yang menyengat. Namun saat didekati di siang hari, sumur itu terlihat biasa saja, kering dan kosong. Tapi malam harinya, suara itu kembali berulang, seakan ada sesuatu di dalam sana yang belum selesai menuntaskan dendamnya. Di antara banyak pelanggan warung Budiana, ada satu orang yang paling aneh dan mencolok. Seorang pria berbadan tinggi, berpakaian serba hitam, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia selalu datang pada jam yang sama, tepat pukul 2 dini hari. Saat semua orang tertidur dan jalanan desa sunyi senyap, tak ada yang tahu dari mana ia datang. Karena tak pernah terlihat berjalan atau berkendara, ia akan duduk di meja paling pojok, sendirian. Tanpa bicara sepatah kata pun, Budiana selalu menyambutnya dengan senyum lebar. Berbeda dari cara ia menyapa pelanggan lain, pria itu hanya makan satu mangkuk soto, lalu diam menatap ke depan, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah selesai, ia akan berdiri pelan, meninggalkan beberapa lembar uang yang selalu terlipat rapi. Kemudian, berjalan keluar dan menghilang di tikungan gelap tanpa jejak. Beberapa warga yang kebetulan melihat mengaku tubuh pria itu tidak pernah memantulkan bayangan. Meski diterpa cahaya lampu warung, sampai hari ini tak ada yang tahu siapa dia atau apa dia sebenarnya. Desas-desus soal pesugihan mulai beredar luas di desa. Orang-orang yang awalnya hanya curiga, kini mulai percaya bahwa warung Budiana tidak sekadar warung biasa. Menurut cerita yang berkembang, Budiana telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib agar warungnya selalu ramai dan uang mengalir tanpa henti. Ia harus memberikan tumbal setiap 3 bulan sekali. Tumbal itu bisa siapa saja, asal satu nyawa hilang dari desa, entah hewan, atau lebih sering manusia. Anehnya, setiap 3 bulan selalu ada satu kejadian aneh, entah anak kecil yang hilang, orang gila yang tiba-tiba mati, atau pendatang yang tak pernah kembali. Semua terjadi tepat di waktu yang sama, seperti sudah dijadwalkan. Warga yang mulai menghitung dan mencocokkan mendapati sebuah pola. Setiap kali korban menghilang, warung Budiana justru makin ramai, dan sotonya terasa lebih lezat dari biasanya. Tapi hanya sedikit yang berani bicara terbuka, karena mereka tahu berurusan dengan pesugihan bukan hal yang bisa dianggap main-main. Suatu hari, seorang keluarga dari luar desa datang dan makan di warung Budiana. Mereka membawa anak kecil laki-laki berusia sekitar 7 tahun, ceria dan penuh semangat. Awalnya, semua berjalan biasa. Anak itu makan soto dengan lahap sambil tertawa-tawa bersama ibunya. Tapi, tiba-tiba, wajah anak itu berubah pucat, matanya membelalak, dan sendok di tangannya terjatuh. Ia mulai gemetar, lalu berteriak keras. Dengan suara yang bukan miliknya, soto ini berdarah. Ada tangan manusia di dalamnya. Semua orang di warung terdiam, suasana mendadak mencekam. Anak itu menjerit dan menangis, lalu tubuhnya kejang-kejang, dan akhirnya pingsan di tempat. Ibunya panik, langsung membopong anaknya keluar dari warung, tanpa sempat membayar makanan. Keesokan harinya, mereka sekeluarga dikabarkan telah pindah dari desa, tanpa pamit pada siapapun. Kamar kontrakan mereka kosong, sepi, dan hanya meninggalkan satu hal, semangkuk sisa soto yang masih berbau amis, seperti bau darah. Setelah kejadian anak kecil yang kerasukan, warga desa mulai kehilangan kesabaran. Ketakutan semakin meluas, dan para tokoh masyarakat berkumpul untuk mengambil keputusan. Akhirnya, kepala desa memerintahkan agar warung Budiana ditutup sementara. Beberapa warga
bersama aparat desa datang dan menyegel pintu warung menggunakan kayu palang dan tulisan besar, "Ditutup sementara." Budiana saat itu tidak melawan, hanya diam, menunduk, lalu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Namun, malam harinya terjadi hal yang tidak masuk akal. Segel pintu warung ditemukan robek dan palangnya jatuh ke tanah. Padahal tak ada yang berjaga di sana. Yang lebih mengerikan, lampu di dalam warung kembali menyala. Beberapa warga yang nekat melihat dari kejauhan mengaku melihat bayangan Budiana berdiri di balik jendela dengan senyum mengerikan di wajahnya. Padahal siang tadi warung itu jelas-jelas sudah ditutup dan disegel. Mulai malam itu tak ada satupun warga yang berani mendekat ke warung, apalagi melewati jalan depan bangunannya setelah maghrib. Keesokan paginya, warga mendapati pintu warung terbuka lebar. Namun, tak ada siapapun di dalamnya. Beberapa orang memberanikan diri masuk dan menemukan suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Dapur yang biasanya ramai, kini kosong. Semua alat masak lenyap, bahkan meja dan kursi pun menghilang. Yang tersisa hanya satu mangkuk soto, tergeletak di tengah meja. Isi sotonya sudah mengering. Tapi, ada sesuatu yang ganjil. Di dasar mangkuk terlihat bercak merah yang setelah dicium jelas berbau darah. Warga segera menuju rumah Budiana, namun rumah itu juga kosong. Semua barang telah hilang. Lemari terbuka, lantai dipenuhi debu, dan tak ada jejak bahwa seseorang tinggal di sana. Budiana menghilang begitu saja, tanpa bekas, tanpa kabar, dan tanpa siapapun yang melihat kepergiannya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang tahu di mana Budiana berada. Beberapa percaya ia kabur, tapi banyak juga yang yakin ia telah diambil kembali oleh sesuatu yang dulu membuat warungnya sukses. Sejak Budiana menghilang, warung itu dibiarkan kosong, terbengkalai, ditutupi ilalang dan dedaunan yang tumbuh liar. Bangunannya mulai lapuk, cat mengelupas, dan jendela-jendela berdebu tebal. Namun, warga tahu tempat itu belum benar-benar mati. Setiap malam Jumat, terutama saat hujan turun, warga sekitar mencium aroma soto hangat, tercium dari arah warung kosong itu. Aroma gurih yang dulu menggoda banyak orang, kini justru membuat bulu kuduk berdiri. Tak hanya itu, beberapa orang yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara sendok mengaduk mangkuk dari dalam warung. Ada pula yang melihat lampu warung menyala sesaat, lalu padam kembali dalam hitungan detik. Tapi saat dicek keesokan harinya, warung tetap gelap dan kosong seperti biasa. Kini, tak ada satupun warga yang berani menyentuh bangunan itu, bahkan siang hari sekalipun, karena mereka tahu warung soto Budiana masih menyimpan sesuatu yang belum selesai dan mungkin masih menunggu tumbal berikutnya.